Meskipun debut biasanya merupakan saat yang menyenangkan bagi para idola K-pop, bukan berarti semua debut seperti ini. Ada banyak idola yang mengalami situasi yang memilukan begitu mereka debut. Berikut adalah daftar debut paling menyedihkan dalam sejarah K-pop. Yang pertama, Ori. Ori awalnya memulai debutnya sebagai artis solo pada tahun 2009 di KBS Music Bank. Debutnya sangat dikritik oleh netizen, bahkan ada yang menjulukinya sebagai debut terburuk dalam sejarah. Wow, itu sebenarnya mengerikan. Suaranya pecah, hampir tidak selaras. Sulit untuk menyaksikan semuanya. Juga bagian acak apa yang di bagian referen yang terdengar seperti dia baru saja berbicara. Dia seharusnya hanya membicarakan keseluruhan lagu. Setidaknya dia mendapat banyak publisitas. Sedangkan Ayu luar biasa. Aku suka lagunya dan aku tidak bisa melihat masa depan yang tidak cerah untuknya. Semoga dia mendapat lebih banyak pengakuan, tulis warganet. Setelah debutnya, Ori tidak pernah terlihat lagi karena dia menghilang dari industri hiburan. Channel YouTube dengan nama Midnight Theories memutuskan untuk melakukan penggalian di Ori dan menemukan beberapa detail menarik. Diduga komentar yang penuh kebencian dan menyakitkan inilah yang menjadi alasan Ori menghilang dari industri hiburan karena kesehatannya sangat menderita. Stresnya begitu ekstrim, sehingga saya menghabiskan setengah dari hari-hari sekolah menengah saya dengan depresi dan penyakit pencernaan yang diakibatkannya. Pada saat itu, saya mengakhiri hasrat saya dengan musik. Saya bekerja di toko bebas bea bandara internasional dan terkubur di dunia, kata Ori. Ori sekarang tinggal di Jepang dan bercita-cita menjadi komposer. Yang kedua, X1. X1 diciptakan melalui acara Survival Produce X101 dan debut mereka sangat sukses. Namun, segera setelah mereka debut, ada penyelidikan apakah suara di Produce X101 dicurangi. Polisi Korea akan segera mengonfirmasi bahwa pemungutan suara memang dicurangi dan bahwa beberapa anggota X1 tidak seharusnya debut dengan grup. X1 harus menghentikan semua aktivitas mereka karena ini. Agensi masing-masing dari semua anggota X1 mengadakan pertemuan setelah skandal ini dan memutuskan bahwa grup tersebut akan dibubarkan. Namun, keputusan yang dibuat tanpa pendapat dari anggota X1. Grup tersebut akhirnya bubar hanya 5 bulan setelah debut mereka. Yang ketiga, Yona, mantan anggota P.O.P. P.O.P, Puzzle of Pop, awalnya memulai debut pada tahun 2017 dengan lagu mereka Catch You. Namun, anggota Yona harus mengambil jeda dari grup hanya beberapa bulan setelah debut mereka karena beberapa masalah kesehatan. Saat itu, dia sedang menjalani tes myasthenia gravis, penyakit yang bisa menyebabkan kelemahan otot rangka. Tidak lama setelah ini, diumumkan bahwa Yonha akan meninggalkan grup karena kesehatannya. Yang keempat, 4L. Awalnya memulai debut pada 2014 dengan lagu mereka Move. Debut mereka sangat dikritik oleh netizen karena mereka bukan penggemar pemasaran 19+. Bukan hanya netizen yang tidak menyukai konsep ini karena Yesul juga bukan penggemar konsep ini. Saya merasa seperti mengenakan sesuatu yang bukan saya, dan itu membuat saya bekerja keras. Perusahaan tidak memaksakan apapun pada saya, tetapi untuk bertahan hidup, itu hanya sesuatu yang harus saya lakukan. Realitas situasi membuat saya menyesali banyak hal, kata Yesul. Hal ini akhirnya menyebabkan Yesul meninggalkan perusahaan dan 4L. Saya berpikir berkali-kali, apakah saya benar-benar harus melakukan hal-hal seperti itu? Saya tidak ingin menggunakan hal-hal seperti itu lagi dan memutuskan bahwa tinggal di perusahaan tidak memiliki masa depan bagi saya. Itulah mengapa setelah berpikir panjang dan keras saya meninggalkan tim, kata Yesul. Selain beberapa debut itu, ada juga pembubaran grup. Tahun 2020 telah menjadi debut dari beberapa pendatang baru yang luar biasa seperti Gravity hingga Weekly. Namun, juga terlihat kejatuhan beberapa grup yang bubar tahun ini. 5 grup K-pop ini bubar tahun ini dan inilah yang menyebabkan pembubaran mereka. Yang pertama adalah X1.
Tanpa ragu, pembubaran X1 adalah salah satu paling mengejutkan di K-pop dan semuanya dimulai dengan skandal manipulasi voting. Pada September 2019, polisi Korea mengonfirmasi bahwa hasil Mnet Produce X101 telah dicurangi. Laporan awalnya menuduh bahwa suara untuk 2 atau 3 kontestan yang menang dialihkan dengan mereka yang akhirnya tersingkir. Belakangan, wartawan investigasi mengklaim bahwa 8 dari 11 anggota telah dicurangi. Awalnya, X1 melanjutkan promosi dan aktivitas terjadwal mereka. Namun, masalah hukum dan tekanan publik membebani anggota dan perusahaan yang terlibat. Grup tersebut bertemu dengan manajemen CGENM pada bulan November untuk membahas nasib mereka. Dengan laporan yang menyatakan bahwa beberapa anggota tidak ingin melanjutkan promosi, akhirnya pada 6 Januari, perusahaan individu anggota dengan sedih merilis pernyataan yang mengatakan bahwa mereka tidak dapat mencapai konsensus untuk menjaga grup tetap bersama. Alhasil X1 bubar. Yang kedua, Yellowbee. Girl group Yellowbee awalnya memulai debut di bawah Addiction Entertainment pada tahun 2017. Pada Mei 2020, perusahaan mengumumkan Yellowbee akan bubar. Akan tetapi, alasan mereka bubar mengejutkan semua orang. Dalam pengumuman mereka di Instagram, Addiction Entertainment mengatakan kepada penggemar bahwa Yellowbee akan bubar karena anggota yang tidak disebutkan namanya, yang disebut sebagai B, telah memimpin apa yang mereka gambarkan sebagai gaya hidup yang agak slow-tea. Tetapi, dengan anggota B yang menjalankan gaya hidupnya yang agak bebas ini, ditambah anggota lain yang tidak dapat mencapai kesepakatan, kami telah memutuskan bahwa grup tidak dapat tetap bersama, kata Addiction Entertainment. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa grup telah mempersiapkan album single digital ketiga mereka ketika keputusan pembubaran datang, dan bahwa Addiction Entertainment bahkan telah mempertimbangkan kemungkinan untuk mengganti kelima anggota dengan wajah baru. Namun, mereka akhirnya memutuskan untuk grup tersebut tidak dapat tinggal bersama. Tidak mengherankan, netizen terkejut melihat perusahaan tersebut mempermalukan salah satu anggotanya, menyebut pengumuman mereka picik dan tidak peduli. Namun, mantan anggota ARI kemudian mengeluarkan pernyataan sendiri yang memberitahu penggemar dan netizen bahwa staf perusahaan adalah satu-satunya yang bersalah karena pergaulan bebas. Dia mengklaim bahwa beberapa anggota staf melakukan pelecehan terhadap anggota tersebut dan bertindak tidak pantas membuat mereka trauma. Ada tindakan pelecehan yang dilakukan oleh seorang karyawan dan manajer agensi. Karyawan itu bahkan menyeret seorang anggota ke ruang latihan dan mencoba melakukan hubungan. Dan yang terpenting, semua orang ada di sana ketika itu terjadi. Tetapi hanya anggota yang mencoba menghentikannya agar tidak diseret, kata Ari. Selain itu, Ari mengatakan bahwa perusahaan tidak membayar kebutuhan kelompok apapun. Para anggota membayar semuanya mulai dari pengeditan video hingga penataan dan tiket pesawat sendiri, dan pernah harus mengelola seluruh acara mereka di Jepang tanpa staf. Yang ketiga, Neon Punch. Grup terbaru yang bubar pada tahun 2020 adalah grup wanita Neon Punch dengan 5 anggota. Mereka memulai debutnya di bawah 100 Entertainment pada Juni 2018 dan secara resmi dibubarkan pada Agustus 2020. Sayangnya, laporan pengungkapan bahwa Neon Punch akan bubar karena pandemi virus. Setelah situasi saat ini membuat agensi menghadapi masalah manajemen, anggota Mei dan Dohee memutuskan untuk menghentikan aktivitas mereka pada bulan April. Sebagai catatan yang lebih cerah, laporan tersebut juga mengumumkan bahwa sisa anggota Doyeon, BK, yang menduduki peringkat ke-12 di JTBC Mix 9 dan Line akan debut kembali pada bulan Agustus sebagai bagian dari grup trio baru bernama Sum. Yang keempat, Spectrum. Grup lain yang mengalami nasib yang sama seperti Neon Punch adalah Spectrum dari Wayne Entertainment. Boy group ini debut pada Mei 2018 dan bubar pada Juli 2020. Dalam pernyataan mereka, agensi Spectrum memberitahu penggemar bahwa pandemi virus, di antara faktor-faktor lain, telah memperburuk situasi di Wayne Entertainment. Akibatnya, mereka terpaksa memutuskan kontrak dengan ke-6 anggota grup tersebut. Yang kelima, Trey. Trey dari Banana Culture debut sebagai duo pada Agustus 2017, menambah anggota ketiga pada Mei 2018.
Pada Juni 2020 diumumkan bahwa mereka akan bubar. Fans telah berspekulasi bahwa grup tersebut akan bubar sejak mereka diam di media sosial tahun lalu. Para anggota tidak mengungkapkan alasan di balik pembubaran mereka dalam pernyataan mereka, tetapi mereka menyiratkan bahwa keputusan itu saling menguntungkan. Beberapa penggemar menyarankan agar anggota keluar karena manajemen Badana Kultur, terutama karena berita itu datang tak lama setelah semua anggota grup Shaw dari mereka exit juga keluar dari perusahaan. Karena itu banyak yang berharap ketiganya akan debut kembali di bawah perusahaan yang baru di masa depan. Jadi bagaimana menurut kalian tentang debut dan pembubaran grup ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-Popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.